warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sania Masurroh. Saya dari kelompok 3 dan teman saya Yajid Hamdani dan Nafida Latifah Naja. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai tujuan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Jangan lupa menonton. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan itu selesai. Adapun tujuan pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan. Selain sebagai arah atau petunjuk dalam pelaksanaan pendidikan, juga berfungsi sebagai pengontrol maupun mengevaluasi keberhasilan proses pendidikan. Tujuan pendidikan Islam di sini terdapat 3, yaitu 1. Tujuan umum pendidikan Islam, yang kedua yaitu tujuan khusus pendidikan Islam, yang ketiga yaitu hakikat pendidikan Islam. Tujuan umum pendidikan Islam menurut Nahlawi menunjukkan 4 tujuan umum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pendidikan akal dan persiapan pikiran. Yang kedua yaitu menumbuhkan potensi-potensi dan bakat-bakat asal pada anak-anak. Yang ketiga yaitu menaruh perhatian pada kekuatan dan potensi generasi muda dan mendidik mereka sebaik-baiknya, baik lelaki maupun perempuan. Yang keempat yaitu berusaha untuk menyeimbangkan segala potensi-potensi dan bakat-bakat manusia. Di sini saya akan menjelaskan tujuan khusus pendidikan Islam. Yang pertama, memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah Islam. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran yang betul pada diri pelajar terhadap agama, termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akidah yang mulia. Yang ketiga, menanamkan keimanan kepada Allah, pencipta alam, dan kepada malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, dan hari akhir berdasarkan pada paham, kesadaran, dan perasaan. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang hakikat pendidikan Islam. Hakikat atau nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang berarti bagi kehidupan manusia. Nilai bersifat praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan melembaga secara objektif di dalam masyarakat. Nilai ini merupakan suatu realita yang sah sebagai suatu cita-cita yang benar dan berlawanan dengan cita-cita yang bersifat hayal. Kemudian tanggung jawab pendidikan Islam. Yang pertama, tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan Islam. Yang kedua, tanggung jawab sekolah terhadap pendidikan Islam. Yang ketiga, tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan Islam. Tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan Islam. Di dalam lingkungan keluarga, orang tua berkewajiban untuk melindungi, mendidik, serta membimbing dan mengarahkan dengan sungguh-sungguh dari tingkah laku atau kepribadian anak yang berdasarkan tuntunan atau aturan yang telah ditetapkan di Al-Quran dan hadis. Tugas ini merupakan tanggung jawab masing-masing orang tua yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab sekolah terhadap pendidikan agama Islam. Yang pertama, melanjutkan pendidikan yang telah diberikan oleh orang tua. Yang kedua, memberikan ilmu pengetahuan dan dibarengi pendidikan agama Islam. Selanjutnya, Zakiyah Darajat mengatakan bahwa di sekolah, guru merasa tanggung jawab terhadap pendidikan otak murid-muridnya. Ajaran Islam memerintahkan bahwa guru tidaklah hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Ia juga harus memberikan contoh dan teladan kepada muridnya. Dan ia juga memberikan pembelajaran dengan keimanan dan akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan Islam. Di Indonesia, pendidikan Islam ditangani oleh pemerintah agama Republik Indonesia
di mana penyelenggara dan pembinaan pendidikan para perguruan agama Islam didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1979 tentang penyempurnaan organisasi dan tata kerja Departemen sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978. Pasal 195 disebutkan bahwa fungsi Direktorat Pembinaan Agama Islam antara lain 1. Mempersiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan pendidikan pada perguruan agama Islam. Setelah mempersiapkan perumusan kebijakan, dilanjutkan pembinaan pendidikan pada perguruan agama Islam yang meliputi kurikulum, para guru, dan sarana pendidikan. Setelah pembinaan, dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pendidikan pada perguruan agama Islam. Setelah evaluasi selesai, dilanjutkan pengendalian teknis atas pelaksanaan pendidikan pada perguruan agama Islam. Setelah pengendalian, evaluasi, pembinaan, perumusan selesai, dilakukan mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan bagi penyusun rencana evaluasi peningkatan penyempurna pendidikan